Halo, selamat datang di channel Sasonoto. Baru aja gue selesain course Prepare Data for Exploration. Course ini adalah yang ketiga dari program Google Data Analytics Professional Certificate di Coursera. Banyak banget poin-poin yang bermanfaat di course ini, jadi gue akan ngasih lihat kepada kalian apa aja isi dari course yang ketiga ini. Langsung aja kita buka platform Coursera-nya. Ya, ini sertifikat course penyelesaian dari rangkaian program Google Data Analytics Professional Certificate ini. Oke, langsung aja kita ke week pertama. Ya, langsung ke bagian reading ya. Karena reading ini udah ringkasan dari video yang ada di sini ya. Jadi kita langsung ke reading aja, bagian reading. Ya, ini seperti biasa di bagian pertama itu adalah silabusnya. Jadi untuk ngasih tahu di sini course ini isinya apa aja. Lanjut, terus ada refresher, reading. Ini speed track kalau lo mau cobain apakah bisa skip course ini atau enggak, tapi gue tetap ngambil. Langsung collecting data ya di bagian pertama. Selecting the right data. Nah, yang pertama ini kita dijelaskan berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam memulai analisa gitu. Jadi dimulai dari bagaimana data dikumpulkan, sumber datanya dari mana aja, dan apakah datanya bisa menjawab permasalahan yang akan kita analisa nanti, dan berapa banyak data yang dibutuhkan. Kemudian rentang waktunya itu apakah dibutuhkan segera atau tidak. Nah, di sini ada flowchartnya. Dimulai dari select the right data, kemudian tentukan rentang waktunya untuk memutuskan apakah kita bisa pakai data yang baru atau pakai data yang udah ada aja. Ya, lanjut ke data format in practice. Nah, di sini dijelaskan mengenai format data ya. Jadi ada perbandingan antara definisinya dengan contohnya. Nah, ini penting banget sih menurut gue ya. Kita mengetahui klasifikasi format data ini, karena dengan mengetahui ini akan berpengaruh dengan bagaimana kita mengolah data tersebut. Gitu. Nah, kemudian struktur data. Jadi ada perbedaan antara struktur data dan data yang tidak terstruktur. Nah, di sini juga dijelaskan definisinya gimana, dan ada juga contoh-contohnya pengolahan data yang terstruktur cenderung lebih mudah ya. Easy to organize, easy to search, easy to analyze. Nah, sedangkan yang unstructured ini dia lebih susah. Makanya di sini dijelaskan kalau unstructured data itu perlu menggunakan semacam artificial intelligence atau machine learning gitu ya untuk mengolah data yang tidak terstruktur ini. Lanjut ke bagian data modeling. Nah, di sini dijelasin tentang proses membuat data modeling ini. Dia menggambarkan tentang proses yang mempresentasikan gimana data diatur, distruktur, dimulai dari konseptual sampai logical, lalu fisikalnya. Nah, di sini jelasin konseptual itu konsep data strukturnya mau bagaimana, kemudian kalau data modelingnya itu relationship-nya, atributnya, entitasnya apa aja. Kemudian physical datanya itu ya terkait database-nya. Kemudian explore data types, fields and values. Understanding Boolean logic. Nah, fungsi Boolean logic ini sebenarnya bermanfaat banget khususnya kalau kita biasa pakai
Excel di fungsi if. Di sini contoh penerapan boolean logic ya. Ada n itu true and true, hasilnya true. Nah, sedangkan yang lainnya false. Kemudian ada or itu minimal salah satunya harus true. Dan kemudian ada not itu ya kebalikannya berarti ya. Ya, lanjut ke transforming data. Nah, transform data itu ada yang long data dan ada juga yang white data. Nah, ini ya contohnya white data itu misalnya dia ke samping ininya, kolomnya lebih banyak. Nah, sedangkan long data example itu dia menjabarkannya ke bawah. Yaitu week 1, kemudian kita lanjut ke week 2. Yang pertama itu di bagian unbiased. Nah, ini sih dia nggak ada readingnya. Cuma intinya di video ini itu dia menjelaskan tentang definisi data bias itu seperti apa, terus cara identifikasi bias itu bagaimana. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Kemudian explore data credibility, mengidentifikasi data source yang bagus tuh gimana. Nah, di sini sih dikasih tips menggunakan ROCCC, yaitu reliable, original, comprehensive, current, and cited. Nah, ini delasi foresight. Lanjut ke data ethics. Data ethics itu, nah jadi untuk melindungi privasi ini ya, kita perlu melakukan data anonimisasi. Jadi menghapus data-data yang sifatnya privasi. Contohnya ini telepon number, nama, plat nomor, nomor sosial, IP address, rekam medis, dan alamat email, fotograf, dan nomor akun. Nah, sebaiknya untuk data-data seperti ini yang sifatnya di sini sebutnya PII ya, personally identifiable information. Nah, itu sebaiknya dianonimisasi gitu untuk melindungi privasi si pemilik data itu. Kemudian ada open data. Ini maksudnya data si pengguna ini bisa disebarkan tapi dengan batasan-batasan tertentu ya. Nah, di sini ada perdebatan nih antara yang mendukung dan yang tidak mendukung. Nah, yang mendukung itu dia beranggapan bahwa data yang akurat ini bisa mendukung untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, sedangkan yang menolak itu alasan untuk melindungi privasi si pemilik data itu. Ya. Oke, itu dari week kedua. Sekarang kita lanjut ke week ketiga. Nah, di week ketiga ini kita mulai masuk ke bagian database ya. Di sini jelasin tentang database, khususnya relational database. Maksudnya dari relational database itu biasanya terdiri dari beberapa tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, untuk menghubungkan tabel-tabel ini ada yang namanya primary key atau foreign key ya. Nah, ini contohnya customer table ini primary key-nya customer ID. Date table ada date ID. Kemudian ada juga foreign key, yaitu table dia ada customer ID yang mana ini adalah primary key di table lainnya. Di table lain gitu. Jadi kenapa di table revenue ini tidak bisa disebut primary key si customer ID ini, karena
table revenue ini, customer ID pasti berulang dia. Misalnya customer A itu membeli di tanggal 1. Nah, kemudian si customer A ini beli lagi di tanggal 5. Nah, pasti kan customer ID-nya itu berulang. Makanya di sini kalau di table revenue itu disebutnya foreign key. Terus lanjut ke inspecting dataset. Nah, di sini kita latihan tentang ngecek dataset yang diberikan kepada kita untuk dianalisa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh si analis ini. Nah, kemudian dikasih datanya, dapat apa aja. Nah, di sini kita perlu melakukan inspect data, apakah data yang disediakan itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, di sini contohnya di question yang keempat, itu dari data yang disediakan, dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini kesimpulannya, ketika kita mengerjakan project analytics, tidak selalu mendapatkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan analisis kita gitu. Lanjut ke managing data with metadata. Di sini dijelaskan pengertian tentang metadata ya. Jadi intinya sih metadata itu data tentang data. Nah, di sini contohnya judulnya data itu apa, tag-nya apa, siapa yang bikin, kapan dibuatnya, dan siapa yang bisa mengakses ini gitu. Nah, itu elemen-elemen dari metadata. Nah, sedangkan contohnya itu misalnya foto. Foto itu metadatanya ya nama filenya, tanggal diambilnya kapan, jam berapa, lokasinya di mana. Kemudian ada juga contoh-contoh yang lainnya. Lanjut ke accessing different data source. Nah, kalau di sini kita diajarin tentang import file CSV ya, file CSV untuk spreadsheet Google Sheet sama Excel juga di sini. Jadi tinggal ikutin step-stepnya aja gimana. Di sini udah diajarin. Ya, itu penting juga ya untuk import CSV karena kadang sumber data yang diberikan kepada kita itu dalam bentuk CSV. Kemudian lanjut ke exploring public dataset. Nah, kalau di sini ada data-data publik yang bisa kita gunakan ya, mungkin untuk ngerjain project atau sekedar latihan, itu bisa diambil datanya dari sini. Yang paling terkenal itu ya Kaggle ini, Kaggle. Ya, lanjut ke bagian sorting and filter. Ya, kalau di sini sih kita diajarin gimana caranya sort sama filter ya, standar sih. Gimana caranya dalam suatu table itu kita urutin mulai dari A sampai Z misalnya. Dan filter itu data-data apa aja yang mau dimunculin. Nah, itu sih. Lanjut ke working with large SQL. Nah, di sini kita untuk dataset yang ukurannya besar itu kita disarankan untuk menggunakan SQL database ya. Di sini kita diajarin cara menggunakan BigQuery, itu produk dari Google juga. Nah, tapi sayangnya ketika gua mau coba BigQuery ini, dia harus masukin kartu kredit. Walaupun dia bilangnya sih free trial. Free trial ini ada batasnya. Jadi limitnya itu sampai dengan $300 atau lebih dari 90 hari, lalu baru kita ditagih ke kartu kreditnya. Nah, jadi gua nggak nyobain BigQuery ini ya. Jadi gua pakai SQL lain. Lanjut ke SQL best practice. Nah, di sini juga ada tentang petunjuk best practice untuk SQL. Jadi isinya tentang tips-tips aja sih dalam penulisan query itu bagaimana.
Nah, ini contohnya, select from where itu. Nah, terus indentasi, multi-line comment. Nah, terus di sini ada contoh text editor pakai Sublime Text. Oke, itu dari week yang ketiga. Kemudian kita masuk ke week yang keempat. Nah, kalau ini sih sebenarnya lebih ke tips bagaimana caranya mengorganisir project data analysis kita. Itu sebaiknya mengikuti best practice ini, seperti penamaan file, penamaan folder, terus menginput data tentang tanggalnya seperti formatnya seperti ini, YYY, Nah, ini yang tadi disarankan kita untuk membuat folder dan subfolder secara hierarki ya, sehingga gampang kalau kita mau cari project yang udah kita kerjain itu lebih mudah nyarinya. Ya, lanjut ke securing data. Nah, di sini di balancing security and analytics ini sebaiknya menyeimbangkan antara keamanan dan aksesibilitas si data itu ya. Karena biasanya semakin tinggi keamanannya bisa jadi lebih ngerepotin juga kalau kita mau akses datanya. Nah, jadi di sini dikasih tips bagaimana caranya menyeimbangkan kedua hal tersebut. Kalau di sini caranya itu menggunakan enkripsi atau tokenisasi. Jadi kalau enkripsi itu yang kita kirim data aslinya, sedangkan tokenisasi itu data aslinya ditempatkan di lokasi lain. Nah, kemudian yang dikirim tuh tokennya aja ya. Jadi untuk ngasih alamat untuk mengakses data yang originalnya. Oke, week keempat selesai. Langsung ke week 5. Nah, di week 5 ini sih sebenarnya opsional ya. Opsional itu isinya tentang membangun eksistensi online ya, online existence. Jadi kita disuruh bikin LinkedIn, terus bangun resumenya gimana, dan foto profilnya gimana, terus nambahin koneksi ya. Ini kita diharapkan punya akun LinkedIn supaya kita lebih bisa membangun online presence kita itu ya. Lalu building connection LinkedIn. Jadi untuk rekan-rekan kerja kalian gitu yang punya LinkedIn juga bisa saling koneksi ya. Kemudian yang bagian terakhir, building data analytics network. Nah, kalau di sini sih kita juga diharapkan untuk membangun jaringan antar data analis, bisa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan lomba seperti hackathon ini di Kaggle, atau ikut online meeting melalui platform digital seperti LinkedIn atau Twitter gitu ya. Nah, di sini juga ada offline-nya kita bisa ikut conference atau asosiasi dan komunitas-komunitas lain yang mungkin ada di lokasi sekitar kita gitu ya. Ya, itu dia bagian terakhir dari course ini di week 5. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.